Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali pertemuan kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita mengawali hari kita yang tadinya setelah kita beribadah kepada Allah, kita mengawali dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW pernah bersabda, dan ini dibaca pada setiap awal dari hari yang akan kita lalui. Nabi mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu yang pertama ilmu yang bermanfaat. Jadi Nabi meminta ilmu yang bermanfaat karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Kapan dikategorikan ilmu itu bermanfaat dan tidak bermanfaat? Ketika amal ilmu itu diamalkan, diwujudkan dalam bentuk amal, maka ilmu itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi ketika ilmu itu tidak membuahkan pengamalan, meskipun memiliki banyak sekali pengetahuan tapi tidak diamalkan, dia tahu bahwasanya ini adalah perbuatan yang enggak boleh tapi tetap dikerjakan, dia mengerti ini adalah yang disyariatkan tapi justru dilanggar, padahal dia paham, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Meskipun dia memiliki banyak hafalan Al-Quran, hadis, tapi kalau tidak diamalkan, maka ilmu tersebut dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan orang Arab pernah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tanpa buah. Penjenengan punya pohon mangga di rumah, nggak punya buah, apa yang mau diharapkan? Setiap hari, setiap pagi ibu-ibunya nyapu daunnya yang jatuh, tapi nggak berbuah. Maka ini contoh sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW meminta warizqan thayyiba, rizki yang thayyib, yang halal, yang berkah. Baik dengan cara kita mendapatinya itu adalah dengan cara yang halal, bukan dengan menghalalkan segala cara. Karena beda. Cara yang halal dengan menghalalkan segala cara itu beda. Mencari rezeki dengan cara yang halal berarti dengan cara yang disyariatkan, yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Ini adalah rezeki yang berkah. Tapi kalau menghalalkan segala cara, artinya yang halal, yang haram itu sama-sama masuk. Yang penting kenyang, yang penting wake hartane, nggak peduli apakah dengan cara yang halal ataukah menghalalkan segala cara. Makanya kan sering kita dapati di tengah masyarakat sebuah ungkapan, Ustaz, jangankan yang halal, yang haram saja susah dicari katanya. Siapa bilang yang halal susah untuk dicari? Kita kurang berusaha saja, kurang bertawakal sama Allah. Lebih-lebih di tengah pandemi seperti ini, kita diuji sama Allah Ta'ala sejauh mana kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh kalah sama burung, kalah sama ayam.
Ayam itu 10 anaknya, bahkan lebih, ditinggal oleh pejantannya. Ada nggak ceritanya betina ngurusin anaknya yang 10 lebih itu sama pejantannya? Enggak. Pejantannya selesai sudah cari betina yang lain, ngurus dewe deh. Nah, kita kalah sama ayam. Maka berdoa sama Allah, minta rizki yang halal, yang thayyib. Karena itu akan berdampak pada kehidupan kita, terutama kalau panjenengan punya anak, pingin anaknya hafal Quran, itu harus diperhatikan rizki itu. Karena tidak mungkin bisa hafal Quran kalau jenengan kasih sesuatu yang haram, tidak akan bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi meminta wa amalan mutaqabbala, dan Nabi memohon amal yang diterima. Nah, syarat amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal itu harus dibangun di atas ilmu. Makanya Nabi tadi pertama kali minta apa? Minta ilmu. Supaya tatkala kita beramal di atas ilmu, bukan di atas perasaan, bukan di atas kemantepan hati, kemaraman jiwa, bukan sakarepe dhewe. Ya, kata orang sini, beramal sekarapnya sendiri, bukan, tapi harus dengan ilmu. Jenengan sholat harus tahu ilmunya, nggak boleh hanya sekedar sholat. Jenengan puasa, haji harus tahu ilmunya. Karena ketika jenengan tidak punya ilmu beramal, yang terjadi adalah bukan kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi kita terjatuh ke dalam keburukan. Bisa jadi kita melakukan amalan tersebut, ternyata amalannya tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini berjudul Miftahul Jannah, yaitu kunci surga. Jenengan pernah lihat kunci ya? Insya Allah semua jenengan punya kunci. Entah itu kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, ya, kunci apa lagi? Kunci berangkas perhiasan, biasanya ibu-ibu itu. Ya, kunci lemari. Nah, ternyata surga itu punya kunci. Otomatis kalau punya kunci pasti punya pintu. Ya. Kalau ada kuncinya pasti ada pintunya. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, yang mana ini diriwayatkan secara muallaq di dalam Sahih beliau pada bab maja'a fil janaiz wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa wasalahu fit tari al-kabir. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim di dalam kitab beliau Al-Hilyah, di mana pernah satu ketika dikatakan kepada salah seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih. Pernah dengar Wahab bin Munabbih? Ada yang sudah pernah dengar? Bukan di sini ya, di tempat lain. Saya kasih hadiah deh. Air putih yang sudah dipegang sama Ustadz. Berkah. Ya. Diriwayatkan oleh salah seorang ulama dari Wahab bin Munabbih. Jadi pernah ditanya Wahab bin Munabbih ini, dikatakan kepada beliau, alaisa la ilaha illallah alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Bukankah kalimat la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Kalimat tauhid la ilaha illallah, bukankah itu termasuk kunci surga? Qala, kata beliau, bala, iya. Jadi kalimat yang sering kita baca, syahadat yang pertama la ilaha illallah, itu merupakan kunci surga. Jadi kalau jenengan tanya apa itu kunci surga, jawabannya kalimat la ilaha illallah. Makanya di akhir surat Ali Imran yang sering dibacakan oleh khatib pada ayat yang ke-100 kalau salah itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya, Allah tutup ayat itu dengan mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini
kecuali dalam keadaan muslim. Apa sih muslim itu? Berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Karena ini kunci jemaah. Tidak mungkin jenengan mau masuk surga tapi tidak bawa kunci. Gimana cara bukanya? Gimana cara membuka pintu surga itu? Sementara Nabi SAW pernah mengatakan dalam Sahih Bukhari, wa fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. 8 pintu. Dari satu pintu ke pintu berikutnya jaraknya itu 40 tahun perjalanan. Jadi itu pintu 1, pintu 2. Ini kan ada jaraknya tuh. Satu ini kan, satu jendela gitu. Nah, di surga antara satu pintu dengan pintu berikutnya itu jaraknya 40 tahun perjalanan. Tidak disebutkan apakah berjalan kaki, naik onta, naik pesawat, naik mobil. Intinya 40 tahun perjalanan. Sedangkan lebar pintu itu, kata Nabi SAW, yaitu seluas dari Mekah menuju Hajar atau dari Mekah ke Busro. Hajar itu paling timurnya Saudi. Kalau Mekah paling baratnya Saudi. Kalau dilihat di peta itu sekitar 1.300 km. Berarti dari Surabaya kemana itu? 1.300. Kalau dari sini ke Jakarta kan 700-an kilo kan ya? 700 ya? 1.000. Dari mana ke mana ini? Kayaknya jenengan tidak pernah touring ini. 1.000 kilo. 1.200 kilo. Itu dari Mekah ke mana? Hajar. Lebih jauh lagi dari Mekah ke Busro. Busro itu di Suriah. Suriah itu utaranya Saudi. Di utara. Negara yang dulunya itu dikenal dengan istilah Syam. Syam itu kan 4 negara. Pertama Suriah, kedua Palestina, yang ketiga Lebanon, yang keempat Yordania. Ya. 4 negara. Sekarang pecah. Salah satunya Suriah. Nah, di Suriah itu ada satu kota namanya Busro. Itu jarak besarnya pintu surga itu. Dari satu tiang ke tiangnya itu. Selebar itu. Taib. Kita kembali ke sini. Nah, kita masuk surga itu kan butuh kunci, bawa kunci. Gimana mau masuk surga kalau tidak bawa kunci? Dan kuncinya adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya kita tidak boleh meninggal kalau kita tidak memegang kunci ini. Karena tatkala seorang meninggalkan kalimat ini, dia kufur kepada Allah, dia berbuat syirik dan tidak bertobat kepada Allah, otomatis dia telah menghilangkan kunci tersebut untuk dia bawa masuk ke dalam surga. Jangankan ketemu pintu surga, ngelewat sirat saja mungkin enggak. Ya. Karena kalau mau masuk ke surga itu harus menyeberangi sirat. Ini kita kumpulnya di sini, terus surganya di sini. Di tengah-tengah sini ada neraka jahanam, dibentangkan sirat di atasnya. Jadi kalau jenengan Google itu terus ada pintu surga, naik tangga, itu bohong. Nggak ada ceritanya masuk surga naik tangga itu, tapi melewati sirat namanya. Nah, nggak usah percaya Google itu kalau masalah itu ya. Tapi kalau cari yang lain ya ada benernya, tidak salah semua kok. Ya. Coba tulis surga itu, tulis surga gitu kan. Yang keluar itu gambar animasi yang nggak jelas. Padahal surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak ada mata yang pernah lihat surga itu kecuali Nabi SAW. Ya. Taib. Nah, kita tidak boleh meninggalkan dunia ini dalam kondisi kita membawa kunci tersebut. Maka kata Wahab bin Munabbih, benar, kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Namun yang perlu kita ketahui, setiap kunci pasti punya gigi. Nah, ada giginya.
Setiap kunci itu punya gigi. Ya. Kan ada giginya kan? Betul gak? Ada Ustaz kunci yang gak punya gigi, pasti ada giginya. Hatta kunci yang bundar itu loh, ada giginya dia. Gimana caranya muatan? Ya. Punya gigi. Ya. Fa in jita bimiftahin lahu asnanun futihalak. Maka ketika engkau datang menghadap Allah Ta'ala dengan membawa kunci yang punya gigi, maka surga itu akan dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftalak. Tapi kalau engkau membawa kunci yang enggak punya gigi, maka kunci surga itu tidak akan dibuka untukmu. Yushiru bidzalika ila syurutiha wa dawabitiha wa quyudiha alwarida fi kitabillahi wa sunnati nabi. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari perkataan Wahab bin Munabbih ini, bahwasanya di antara gigi-gigi yang terdapat di dalam kunci tersebut, salah satunya adalah dengan kita mengamalkan apa yang menjadi syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang coba akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga waktunya cukup. Karena syaratnya itu ada 7. Dan para ulama mengatakan menambah 1 ada 8. Ya. Taib. Saya bacakan syaratnya dalam bait syair terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita akan sebutkan satu persatu. Disebutkan di dalam bait syair para ulama mengumpulkan 7 syarat yang itu menjadi giginya kunci surga itu. Mereka mengatakan ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qubuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Kata para ulama, syarat kalimat la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama, al ilmu. Ini yang pertama. Lawannya adalah al jahlu. Ilmu lawannya apa? Kebodohan. Kalau orang nggak berilmu ya pasti bodoh. Apa maksudnya ilmu di sini? Bimakna nafyan wa isbatan wa haqiqatan madalat alaihi min tauhidillah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah kita memahami, ya, apa-apa yang dinafikan dari kalimat la ilaha illallah tersebut dan apa yang ditetapkan. Karena dari kalimat la ilaha illallah yang sering kita baca, yang sering panjenengan baca, bahkan setiap selesai sholat kita membaca kalimat itu, apa yang harus dituntut dari kalimat tersebut? Yang pertama, nafian. Apa nafian itu? Meniadakan, menolak. Apa yang ditolak? Segala sesembahan selain Allah itu ditolak semua. Karena banyak sesembahan-sesembahan di atas muka bumi ini. Orang Nasrani, dia punya Tuhan sendiri. Orang Yahudi punya Tuhan sendiri. Orang Hindu, orang Buddha dan yang lainnya punya Tuhan sendiri. Namun kita kaum muslimin, kita harus meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Mereka tidak berhak untuk disembah. Kenapa mereka tidak berhak untuk disembah? Karena status mereka dengan kita sama-sama sebagai makhluk. Orang Nasrani sembah siapa? Isa bin Maryam. Isa itu makhluk, hamba Allah dan utusan Allah. Statusnya sama seperti kita, sama-sama manusia. Namun bedanya beliau hanya seorang rasul, itu bedanya. Tapi kalau ditanya, kita sama seperti beliau, kita sama manusia. Beliau makan, kita juga makan. Ya. Beliau tidur, kita juga tidur. Tidak ada yang membedakan secara kodratnya. Tapi kelebihan beliau adalah seorang nabi dan rasul dan diberikan wahyu. Nah, kita diberikan apa? Diberikan sembako kalau kita. Bansos. Itu bedanya. Ya. Karena status kita sama-sama makhluk, maka tidak boleh kita beribadah kepada mereka, tidak boleh kita meminta kepada mereka,
Tidak boleh kita menjadikan Tuhan, mempersembahkan ibadah kita kepada mereka, tidak boleh. Karena itu dilarang di dalam syariat kita. Makanya kita tolak. Ya. Orang Hindu lebih parah. Banyak yang mereka sembah. Di antaranya mereka menyembah jin. Mereka nyembah beribadah di pura-pura mereka itu kan nyembah jin itu. Yang lebih parah, mereka menyembah hewan. Coba secara logika, baikan mana, manusia atau hewan? Ya kita lah manusia. Tapi coba lihat, mereka punya keyakinan, oh ini sapi itu tidak boleh disembelih, karena bagi mereka sapi itu merupakan hewan yang memiliki keistimewaan. Itu kata mereka. Makanya ada mereka itu sembelih sapi, ada kotoran sapi diambil, ya diusap-usap ke seluruh badannya. Padahal itu apa? Najis itu. Dianggap itu sebagai pembawa keberkahan. Secara logika masuk atau enggak? Tidak masuk. Kok kita sembah sapi gitu loh? Antum sembelih sapi itu tidak mungkin lari dia. Kalau antum tidak ikat, ya kalau antum ikatnya tidak lari. Tapi kalau antum tidak ikat dia kabur dia. Gimana antum mau sembelih? Yang lebih parahnya apa yang mereka sembah? Tikus. Tikus disembah sama mereka. Antum pernah lihat mereka sembah tikus? Cari di YouTube tuh banyak orang Hindu sembah tikus. Kita tikus Surabaya segini-gini besarnya. Kucingnya takut sama tikusnya. Ya, tidak berlaku kaidah Tom and Jerry di sini. Sembah tikus mereka. Coba tikus itu di mana tempat tinggalnya, habitatnya? Secara umum tempatnya kotor. Maka naudzubillah mereka mengatakan, oh jangan dibunuh mereka. Karena Tuhan masuk ke dalam jiwa mereka, subhanallah. Nah ini dia jemaah sekalian. Kita harus mengilmui, kita harus paham, kita harus meninggalkan, mengingkari segala sesembahan selain Allah. Setelah kita mengingkari, apa yang harus kita lakukan? Isbat, menetapkan. Apa yang kita tetapkan? Kita menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk kita ibadahi. Hanya satu-satunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus somad. Allah tempat kita bergantung, tempat kita beribadah, tempat kita menyembah, tempat kita meminta, tempat kita berharap hanya kepada Allah. Bahkan kepada sesama manusia pun kita tidak boleh berharap. Karena berharap kepada manusia yang akan terjadi adalah patah hati. Makanya kepada manusia itu jangan terlalu berharap. Berharap itu sama Allah, minta itu sama Allah. Allah tidak pernah bosan kita meminta kepadanya. Bayangkan kita hidup berapa tahun di dunia ini. Ada yang sudah hidup 50 tahun, 60 tahun. Coba dari umur kita 50 tahun, berapa kali kita berdoa kepada Allah Ta'ala? 100 kali Ustaz. 100 kali antum pergi ke rumah orang yang sama. Kira-kira mereka mau terima kita atau tidak? Tidak mau. Pertama iya, assalamualaikum. Oh ya silahkan, monggo, masuk. Ya dikasih teh, dikasih kue segala macam. Masuk kedua kalinya jenengan pergi ke rumah dia, sudah mulai berubah raut wajahnya. Kok demikian ya? Kayak nggak ada yang lain aja datang ke sini. Mulai yang ketiga, mulai berpikir dia pemilik rumahnya untuk tidak membukakan pintu untuknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan menerima keluh kesah kita, menerima doa kita, menerima pengharapan kita. Kita nangis kepada Allah Ta'ala, Allah dengar kita. Jangan nangis kepada manusia. Wis le, tidak usah nangis. Itu katanya. Makanya ilmu, pahami akan hal ini, dipraktekkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad, ilmuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Kita disuruh ilmui untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Makanya dari sini kita tahu jamaah, kenapa banyak kesyirikan terjadi di tengah masyarakat kita, karena masih jahil. Andaikan mereka tahu ilmunya, faham apa yang Allah perintahkan, mereka tidak akan melakukannya. Ustadz, tapi banyak orang yang sudah ngaji tetap berbuat syirik. Makanya kita katakan di awal tadi, ilmu itu dibagi dua, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ada dua orang datang di majelis ilmu, sama-sama hadir, sama-sama mendapatkan materi yang sama. Ternyata dari sisi pengamalan berbeda. Yang satunya mengamalkan, yang satunya tidak mengamalkan. Pertanyaan saya, mana yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Yang mengamalkan ilmunya. Sementara yang tidak mengamalkan, dia tetap belum dikatakan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai diamalkan ilmu tersebut. Makanya Allah mulai ayatnya dengan mengatakan apa? Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah. Bahkan di sini Allah menggunakan kata perintah. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul amri, kata kerja perintah. Perintah itu dalam syariat kita yufidul wujub, mengandung arti wajib. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berarti berdosa. Makanya belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, itu hukumnya apa? Wajib. Tidak memandang usia, mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, laki-laki, wanita, semuanya sama, harus belajar ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan perkara-perkara yang itu wajib untuk kita pahami. Seperti perkara ini, memahami miftahul jannah, apa itu kunci surga. Tidak bisa diwakilkan, Ustadz biar anak saya saja yang belajar. Oh, tidak boleh jemaah, harus kita sendiri juga ikut belajar. Sama kayak sholat, tidak boleh hanya anak jenengan saja yang belajar sholat, sementara jenengan tidak. Jenengan pun harus belajar, karena jenengan pun wajib mengerjakan sholat. Itu masalahnya. Makanya Allah mulai ayat ini dengan mengatakan fa'lam, pelajarilah, ilmuilah. Apa yang harus kita ilmu itu? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosa engkau sebelumnya. Dosa-dosa kita, dosa syirik yang dulu kita kerjakan, kemaksiatan yang kita lakukan sebelum kita mengetahui ilmunya, itu kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ustadz, tapi terlalu banyak dosa saya, kira-kira Allah mengampuni? Tidak, Allah mengampuni, tidak usah khawatir. Sebesar apapun dosa kita, seburuk apapun kita di masa lalu, ketika kita mau kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah tetap mengatakan kepada kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, dalam surat Az-Zumar. Katakan kepada mereka yang melampaui batas, kembali. Bertobat kepada aku. Tidak usah gengsi. Tidak ada istilah saya sudah terlanjur kotor, saya sudah begini-begini. Tidak ada istilahnya begitu. Kalau jenengan mulai putus asa untuk kembali kepada Allah karena dosa yang banyak, ingat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika ada 100 orang yang satu orang membunuh 100-nya nyawa. Ingat hadis itu. Dia tobat masuk surga dia. Padahal belum sholat, pingin tobat doang, baru pingin tobat sama Allah Ta'ala. Berjalan menuju tempat yang ingin dituju, di tengah jalan meninggal dunia, masuk surga. Belum sholat dia, belum ngapa-ngapain, belum, baru memiliki keinginan untuk bertobat yang ikhlas di dalam hatinya. Ingat dalil itu. Ada orang yang ternyata lebih kelam kehidupannya daripada saya. Ada orang yang masa lalunya lebih kelam daripada saya. Saya apanya sih? Jenengan insya Allah tidak pernah bunuh orang, ya, tidak pernah begal orang, tidak pernah merampok juga. Namun itulah
tipu daya syaitan untuk menjerumuskan kita supaya kita ini tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Ilmu. Belajar dalam rangka untuk mengangkat kejahilan dalam diri kita. Karena pada hakikatnya ketika kita dilahirkan di atas muka bumi ini, Allah mengatakan wallahu yukhriju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita lahir di atas muka bumi ini, kita tidak tahu apa-apa. Makanya ada proses apa? Belajar. Enggak ada ceritanya orang lahir di dunia langsung bisa baca Quran, itu enggak ada. Kalaupun ada bayi yang bisa ngomong, itu hanya sebagian di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Tidak banyak. Ya, makanya belajar. Jangan pandang usia. Jangan mau kalah dengan yang muda. Ya. Usia boleh tua, tapi semangat tetap muda. Ya. Usia boleh 65, tapi semangat 17 tahun. Gitu caranya jamaah sekalian. Hadir di majelis ilmu, jangan mau kalah. Yang pernah pergi umroh pasti pernah melihat kondisi kota Madinah, Masjid Nabawi. Di mana di masjid-masjid Nabawi itu orang yang sudah sebe-sebe, yang sepuh-sepuh, yang sudah jenggotnya putih-putih, apa yang dikerjakan mereka? Hafal matan kitab kecil-kecil itu, dia hafal, ikut ujian mereka. Lah kita kok kalah sama mereka? Ya. Harus semangat jamaah sekalian. Ya, jangan mau kalah ya sama yang muda-muda ini. Ya. Apalagi memang yang masih muda. Jangan juga mau kalah sama yang tua. Lihat yang tuanya semangat, akhirnya terbesit dalam dirinya, ya sudah tunggu tua sajalah saya belajar. Oh jangan. Siapa yang jamin usia kita sampai tua? Nggak ada yang jamin. Bisa jadi ini hari terakhir, besok kita meninggal dunia. Ya. Itu yang pertama, masalah ilmu untuk menghilangkan kejahilan. Yang kedua, di antara syarat dari kunci surga ini adalah al-yakin. Yakin. Yang mana lawannya adalah asyak war raib, ragu-ragu. Apa maksudnya yakin di sini? Yakin di situ di sini adalah kita itu tidak boleh ragu. Yang pertama akan adanya Allah. Allah itu ada. Allah itu ada, wujudnya ada. Nanti kita akan bertemu dengan Allah ketika kita masuk di dalam surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Qamar kalau enggak salah. Al-Qiyamah. Nah, dalam surat Al-Qiyamah pada ayat yang ke-21 22 kalau enggak salah. Bentar, saya lihat Al-Qur'an dulu ya. Saya lupa ayatnya nih. Dalam surat Al-Qiyamah pada ayat yang ke-21 dan 22 kata Allah Subhanahu wa taala, 22 dan 23, kata Allah taala, wujuhu yauma idzin nadira. Pada hari itu wajah-wajah penduduk surga itu berseri-seri, gembira, riang. Kenapa mereka gembira? Kenapa wajah mereka berseri-seri? Ila rabbiha nadira. Di dalam surga mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan yang selama ini kita sembah, yang kita tidak pernah melihat wujudnya seperti apa, yang kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, nanti ketika kita masuk ke dalam surga, kita akan melihat wajah Allah. Maka tatkala Allah membuka tabir penutup antara kita dengannya selama ini, kita akan berseri-seri gembira melihat wajah Rabb kita. Maka Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna lailatal badri kama tarawnal qamara lailatal badrin. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Rabb kalian seperti kalian ya melihat bulan bulan ketika bulan purnama. Semua orang bisa melihat, tidak perlu berdesak-desakan. Kadang kalau kita ingin melihat sesuatu kan harus minggir-minggir, aku pengen lihat dulu. Di surga enggak. Dari manusia paling atas, tingkatan surga paling atas itu surga Firdaus, sampai paling bawah, semuanya akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu harus naik ke atas dulu baru melihat Allah, enggak. Di setiap tingkatan-tingkatan surga itu kita akan melihat wajah Allah semua. Jadi tidak ada istilah orang yang berada di tingkatan surga paling bawah tidak akan bisa melihat wajah Allah. Semuanya akan bisa melihat.
Sebaliknya, orang kafir, ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang ragu dengan Allah Ta'ala sehingga menyebabkan dia itu tidak percaya akan adanya Allah, lalu mereka meninggal di atas keraguan-raguannya, itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka dari sini pelajaran yang bisa dipetik adalah di hari kiamat, di padang mahsyar, ketika kita dialog dengan Allah Ta'ala, itu tidak bertemu secara face to face, tidak bertemu secara tatap muka, tidak. Jadi belum kita melihat wajah Allah, itu belum. Karena Allah persiapkan untuk melihat wajahnya itu hanya di dalam surga. Kita melihat Allah itu hanya di dalam surga, dan ini salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga selain daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita semangat jamaah sekalian. Kita tanamkan keyakinan di dalam diri, nggak boleh ragu. Kan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Di awal-awal surat Al-Baqarah di ayat yang pertama, Allah buka dengan Allah mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Qur'an, yang mana sifat dari Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak boleh ragu kita. Harus yakin. Kalau ditanya berapa persen Ustadz, 1000% harus kita yakin. Meyakini akan adanya Allah, meyakini hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah, harus kita yakini. Kita buang segala prasangka-prasangka yang tidak benar di dalam hati, segala keraguan-raguan itu dibuang semua, tanamkan keyakinan di dalam hati kita, supaya ini kita benar-benar yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang masalah keyakinan ini di dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartab." Sesungguhnya orang mukmin yang hakiki itu, kata Allah Ta'ala, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun dengan keimanan tersebut, tidak mudah digoyangkan, tidak mudah dihembuskan, tidak mudah terbawa arus, dia kokoh di atas keimanannya sampai dia meninggal dunia. Karena banyak di antara kita di jamaah sekalian ya, terutama mereka yang jauh dari ilmu, yang tinggal nan jauh di sana, jauh dari kata ada dai yang mengajarkan kepada mereka, kena satu bungkus Indomie saja sudah bisa pindah keyakinan. Banyak yang seperti itu. Dan itu pernah saya alami dulu ketika tahun 2013 sempat PPL di KKN di Malang Selatan. Jadi kita punya posko itu, poskonya itu antara gereja Katolik dengan gereja Protestan. Loh, habis waktunya dah. Iki saya hakim materi ini. Oh belum. Iya. Sampai di mana tadi? Ah? Oh gereja, iya. Jadi posko kita itu di masjid, masjidnya itu antara gereja Protestan dengan gereja Katolik. Antum bayangkan jamaah sekalian, kalau Protestan, kalau Katolik mengadakan kegiatan, Protestan tidak mau kalah dia. Kalau yang ini mengadakan baksos, yang Katolik itu mengadakan baksos, berikan sembako kepada masyarakat, Protestan tidak mau kalah. Permasalahannya yang tengah-tengah ini tidak melakukan apa-apa, itu masalahnya. Masjid ini tidak melakukan apa-apa. Makanya ketika kita sedang melakukan mapping istilahnya waktu itu tuh, kita jalan, kita memetakan kampung itu, lalu kita berbicara sama warga, ya kita melempem aja bilang assalamualaikum karena tinggalnya dekat masjid. Ya, pingin wawancara, masuk ke dalam rumahnya, jawab salam, tahu-tahunya di depan rumah, di depan pintunya tuh salibnya gede-gede saya ini salibnya itu. Padahal tadi abang ngucapin apa? Jawab salam. Setelah kita tanya kepada orang-orang di sekitar situ, iya, dulunya dia Islam. Karena dia ekonominya kesulitan, datang orang gereja, orang Katolik itu datang, kamu butuh apa? Butuh sawah, dikasih sawah, masuk ke dalam agama Nasrani dia. Nah,
Nah, ini karena dia kurang yakin dengan janji Allah Ta'ala, menukar keyakinannya dengan urusan-urusan duniawi. Di samping satu sisi memang dai untuk berdakwah di tempat tersebut hampir-hampir tidak ada. Makanya kita tuh bersyukur hidup di Surabaya, ustadznya wake, saturaturannya ustadznya Surabaya gitu. Ya. Ustadz sing ikim boten saged, wonten ustadz yang lain. Ya, kan gitu. Bersyukur kita tinggal di tempat yang banyak ustadznya. Kita lihat saudara-saudara kita yang Masya Allah padahal tidak jauh dari Surabaya. Kalau dibandingkan dengan Kalimantan kan, tidak jauh dari Surabaya, Malang Selatan itu. Tapi mereka sangat jauh dari kata mendapatkan ilmu. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, hilangkan keraguan. Tidak boleh ragu gitu. Ya. Allah sendiri yang mengatakan tidak boleh ragu. Yakini Allah itu ada, Rasul itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang Nabi itu diutus di atas muka bumi ini. Terlalu banyak secara ayat-ayat yang tampak di depan kita dari makhluk-makhluknya yang menunjukkan Allah itu ada. Lalu apa yang menyebabkan kita ragu akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya karena kita belum melihat Allah? Tidak. Sengaja Allah simpan semua itu untuk diberikan kepada kita nanti kelak tatkala masuk ke dalam surga sebagai reward yang prestis yang akan diterima oleh penduduk surga. Kalau diberikan sekarang, orang kafir bisa melihat. Makanya kenapa disembunyikan di surga? Supaya kita itu merasa istimewa. Hanya orang-orang yang ada di dalam surga saja yang bisa melihatnya. Selain daripada itu mereka tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam beberapa riwayat itu terjadi dialog antara antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kata penghuni neraka, mereka mengatakan, aku nyesel, kenapa di dunia dulu aku tidak beriman, kenapa aku tidak meyakini akan keberadaan Allah, kenapa aku kufur kepada Allah Ta'ala. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka? Nasi sudah menjadi bubur, sudah selesai. Tidak perlu menyesal, apalagi mau disesali. Mungkin kita sudah di akhirat kok. Sementara yang berada di surga kata mereka, kami beruntung di dunia dahulu kami melelahkan diri kami menyusahkan diri kami untuk beribadah. Keluar subur jalan ke masjid untuk sholat. Di saat orang-orang banyak yang tidak mau sholat ke masjid, aku keluar untuk capek, lelah. Berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan harta, berat memang. Tapi semua itu akan terbayarkan ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin jangan sekali. Tanamkan keyakinan di dalam diri. Jangan ragu. Seorang mukmin tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau sudah mulai ragu, maka segera minta nasihat kepada saudara-saudara kita, terutama teman-teman kita yang mampu memberikan kita nasihat supaya tumbuh lagi keyakinan di dalam diri kita. Ya. Kita melihat dengan terjadinya pandemi ini banyak sekali ya kaum muslimin yang tampak kualitas keimanannya yang mulai ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai banyak tampak berkeluh kesah di mana-mana. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang subhanallah rela menjual agamanya yang penting bisa hidup di tengah-tengah corona seperti ini. Padahal kalau kita pikir ujian yang kita terima saat ini tidak sebanding dengan ujian Nabi SAW. Nabi 3 tahun diboikot, tidak boleh membeli dari pasarnya orang Mekah. Kalaupun membeli dikasih harga berkali-kali lipat. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi? Makan sandal. Jadi kan ada yang makan sandal? Nggak ada yang makan sandal kita ini. Nabi makan sandal dia mas kalian. Karena sandalnya terbuat dari kulit onta. Jadi hitungannya rambak dia nanti. Ya. Makan sandal Nabi itu 3 tahun. Nabi diboikot. Tapi Nabi tidak berkeluh kesah. Biasa-biasa saja. Para sahabat pun mereka tetap tegar, kokoh di atas keimanan, tetap yakin dengan janji Allah. Karena mereka meyakini inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya janji Allah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya.
Antum bayangkan, corona cuma 2 tahun. Sebelum corona berapa tahun Allah berikan nikmat kepada kita? Banyak. Setahun dah. Coba kita hisap diri kita ini. Paling banyak sehatnya atau sakitnya? Setahun belum tentu sakit, iya toh? Giliran sakit, ya Allah kenapa sakit begini-gini? Itulah manusia itu. Ya. Taib, itu yakin. Saya tambah lagi 1 ya. Atau lagi 2? Syuruknya jam berapa? Sudah kan syuruknya kan? Jam antum yang kecepatan atau jam mana yang lambat ya? Baik. Kita tambah sedikit. Sisanya nanti pertemuan berikutnya aja. Yang ketiga, syarat yang ketiga itu ikhlas. Ini syarat yang penting. Lawannya adalah syirik dan riya. Saya mau tanya, apa itu ikhlas? Kalau jenengan tidak jawab, kita tidak lanjut kajian ini. Apa itu ikhlas? Pemurnian kepada Allah. Yang lain? Saya izin minum dulu. Apa itu ikhlas? Yang muda-muda ini, mana yang muda nih? Saya malu tanya yang tua, takut kualat saya. Apa itu ikhlas? Kita ini sering dengar istilah ikhlas kan? Makanya harus paham definisi, biar mudah menjalankan keikhlasan. Orang susah menjalankan suatu amal itu karena tidak paham definisinya. Apa itu ikhlas? Meninggalkan? Ya, meninggalkan ghibah dan kawan-kawannya. Yang lain? Apa? Ya, ikhlas itu lillahi ta'ala. Jawaban yang singkat sekali. Baik. Lain-lainnya itu apa ya? Ya, ikhlas itu kalau antum buka bukunya Dr. Ahmad Farid, kitab Tazkiyatun Nufus. Ya. Bukunya Dr. Ahmad Farid itu 2 ya, kalau dalam masalah Tazkiyatun Nufus, ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi sebenarnya sama sih sebenarnya. Karena yang tipis itu diambil dari yang tebal sebenarnya. Kalau untuk buka bukunya Dr. Ahmad Farid, ya, di bab yang pertama, beliau itu membawakan bab berkaitan dengan perkara yang pertama di dalam kita mensucikan jiwa, yaitu al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Beliau membawakan banyak sekali definisi. Satu definisi yang sangat bagus yang saya lihat, beliau mengatakan apa? Pengertian dari ikhlas itu nisyatu atau nisyanu ru'yatin nasi wa dawamu ala ru'yatillah. Lupa terhadap pandangan manusia dan fokus kepada pandangan Allah. Karena ada di antara manusia itu yang ibadah tujuannya ingin diperhatikan oleh siapa? Manusia. Mana contohnya? Ada orang sedekah pingin dikatakan dermawan. Kira-kira siapa yang mengatakan dermawan ini? Allah atau manusia? Manusia. Ada orang menyembelih di waktu ibadah kurban, ingin dikatakan orang ini adalah orang yang mampu untuk berkurban. Ini contoh orang-orang yang masih fokus dengan pandangan manusia. Ikhlas itu tidak begitu. Ikhlas itu dia fokus terhadap pandangan Allah, meskipun manusia itu berkomentar apapun terhadap dirinya. Itu dia ikhlas. Dia datang ke masjid bukan ingin dikatakan sebagai ahlul masjid, tapi semata-mata ingin menegakkan syariat Allah, yaitu sholat di masjid. Dia datang ke pengajian bukan ingin dikatakan sebagai orang soalim, orang alim, bukan.
tapi ingin mengobati kebodohan terkait ilmu agama di dalam dirinya. Dia bersedekah, dia berinfak, tidak ingin dikatakan dermawan, tapi benar-benar ingin membantu sesamanya, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang ikhlas. Fokus terhadap pandangan Allah. Dia menutup diri dari pandangan manusia. Dia lupa dengan pandangan manusia. Mau manusia itu berkomentar apa sama dia segala macam, terserah manusia itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan salah satu ciri penduduk surga di dalam surat Al-Insan pada ayat yang ke-9, apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Penduduk surga itu jamaah, kalau dia berikan makan, berikan infak, membantu orang, melakukan kebaikan apapun kepada sesamanya, jangankan meminta balasan, meminta dipuji sama orang, meminta apapun, terima kasih saja, tidak butuh dia. Itu orang ikhlas. Jangan mau terima kasih sama saya, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya mengharapkan ridho Allah. Itu namanya orang ikhlas. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Memberikan contoh orang baik itu seperti apa? La yashkurullah man la yashkurinna, la yashkurullah man la yashkurinnas. Tidak dikatakan bersyukur sama Allah sampai kita berterima kasih kepada manusia. Kita tidak butuh terima kasih itu orang ikhlas. Tapi kalau orang tahu diri, dia diberikan bantuan, dia itu paling tidak mengucapkan jazakumullah khairan atau terima kasih kepada orang yang membantu. Tapi jenengan berharap itu dari dia tidak boleh, apalagi berharap selain itu. Dengar tetangganya mau pergi umroh misalkan bulan 2, bulan 1 itu dia berbuat baik, itu dikasih gini-gini. Niatnya apa? Ada udang di balik bakwan. Pingin nanti kalau dia pulang umroh dikasih air zam-zam, dikasih hadiah, dikasih rutop segala macam. Ada niat yang terselubung dari kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau terima kasih saja berupa ucapan, itu tidak boleh Anda mengharap dari manusia, apalagi berupa balasan yang sifatnya itu barang, pekerjaan ataupun materi-materi duniawi. Tidak boleh jamaah sekalian. Karena kita mengharap balasan hanya kepada Allah. Kan Allah sudah berikan janji nih sama kita. Kita kan yakin Allah tidak akan mungkin mengkhianati janjinya kepada kita. Karena Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan yang kita kerjakan meskipun sebesar zarrah. Zarrah, antum pernah lihat zarrah jamaah? Penafsirannya ada dua zarrah itu dari kalangan para ulama. Penafsiran yang pertama, zarrah itu adalah sebesar biji-bijinya tanaman itu loh, biji sawi, biji apa yang kecil-kecil itu. Ya. Ada yang mengatakan sebesar atom. Tapi pendapat yang paling kuat, zarrah itu kalau jenengan pernah lihat matahari yang masuk ke dalam rumah, ada yang terbang-terbang, itu namanya zarrah. Saya mau tanya, itu ada nilainya atau tidak? Nyampe 1 on nggak kalau jenengan timbang? 1 gram nyampe enggak? Itu yang disenangi sama ibu-ibu tuh, karena nggak sampai 1 gram, nggak bisa dijual. Makanya ibu-ibu senang sama emas, ya bu. Iya, kalau pingin ngerebut hati istri itu kasihlah dia emas. Emas kuningnya juga nggak apa-apa. Yang penting bentuknya apa? Iya. Taib jemaah sekalian. Jadi lupakan. Ya, karena nggak ada manfaatnya. Ya. Ria, memperlihatkan amalan kepada orang, nggak ada manfaatnya. Orang itu tidak butuh kepada kita, kepada amalan kita itu. Tidak ada hajat mereka itu mendengarkan amalan kita. Tidak usah diceritakan sama orang itu. Saya sering berapa kali itu lihat status orang, apalagi sekarang ini bentar lagi umroh itu mau aktif, haji mau aktif. Kadang-kadang ada jamaah yang pergi itu tulis status di Facebook, di WA segala macam. Apa katanya? Alhamdulillah ya Allah, meskipun hari panas aku tetap melangkahkan kakiku ke Masjid Nabawi. Terima kasih ya Allah. Ngapain tulis status demikian coba? Terus fotonya apa? Fotonya itu lagi berdoa di depan Ka'bah. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, orang yang ngambil foto lagi foto depan Ka'bah, itu orang dusta namanya itu. Bohong. Nggak perlu diceritakan. Yang ada itu kewajiban kita, amal ibadah itu diapain? Disimpan.
Sebagaimana kata Abu Hazm rahimahullah, beliau pernah mengatakan, uktum hasanatika kama taktumu sayyiatika, simpanlah amalmu itu sebagaimana engkau menyimpan keburukan-keburukanmu. Kita kan tidak mau tuh keburukan kita ditahu sama orang kan, aib kita ditahu sama orang, sebisa mungkin kita simpan. Amal pun demikian, ya, amal pun demikian. Makanya dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menyembunyikan amalnya itu sangat besar, itu banyak sekali dalil-dalilnya. Contoh dalam Al-Quran misalkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in tubdus shadaqat fani immahiyya wa in tu'fuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian untuk kalian mengajak orang supaya mereka itu semangat bersedekah, itu bagus. Hukum asalnya menampakkan amalan, menampakkan sedekah itu boleh dalam rangka mengajak orang supaya mereka mau sedekah. Tapi permasalahannya, hati kita ini tidak sama dengan hatinya orang-orang terdahulu, beda. Nggak sama dengan hatinya Abu Bakar, nggak sama dengan hatinya Umar, nggak sama dengan hatinya sahabat, yang mana mereka keikhlasannya luar biasa. Ya, kita melihat saudara kita berinfak lebih besar daripada kita ingin lewati dia. Tujuannya apa? Supaya kita diakui yang paling banyak. Bukan begitu. Ya. Jadi menampakkan amalan itu secara umum itu boleh sebenarnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga disebutkan oleh para ulama tafsir, menyembunyikan dalam rangka untuk menjaga keikhlasan itu lebih utama. Makanya kalau kita perhatikan kebanyakan ibadah-ibadah sunnah, di antaranya seperti sholat, lebih baiknya dilakukan di mana? Di rumah. Dalam rangka untuk menjaga keikhlasan. Ya. Sedekah-sedekah sunnah itu sebaiknya disembunyikan. Sebagaimana dalam Nabi SAW mengatakan, ya, wa rajulun tasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Yaitu orang yang bersedekah dengan satu sedekah sampai tangan kirinya nggak ditahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Apa maksudnya ibarat seperti ini? Sampai istrinya yang dia cintai tidak ngerti suaminya melakukan sedekah. Tapi setelah itu jangan tulis status, alhamdulillah, ya, aku telah bersedekah hari. Ya, jangan juga seperti itu. Itu sama saja menampakkan amal namanya. Ya. Apalagi yang suka nyumbang ke masjid, disumumkan, alhamdulillah telah masuk sumbangan dari hamba Allah. Bisik dia, tahu nggak siapa hamba Allah itu? Saya hamba Allah itu. Sama aja kayak, iya. Sama aja kayak gitu. Simpan dia, jangan simpan. Nggak usah diceritakan sama orang. Orang nggak ada hajat untuk tahu amalan kita. Dan itu lebih menjaga keikhlasan kita. Karena ingat, syaitan itu tidak pernah tidur untuk menjerumuskan kita ke dalam riya, ke dalam syirik, supaya ikhlas kita itu hilang. Ya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena waktunya juga sudah terlalu jauh ya dari waktu syuruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus bisa istiqomah di atas menuntut ilmu agama, dan insya Allah kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.